Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berdiri kokoh, nyaris tak tersentuh. Kota legendaris ini adalah jantung kekaisaran Bizantium. Dikelilingi tembok raksasa setebal 5 meter, dijaga armada laut yang siap tempur, dan dikenal dunia sebagai kota yang tak bisa ditaklukkan. Tapi sejarah seperti biasa suka memberi kejutan. Tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun muncul dan mengguncang dunia Kristen dan Islam sekaligus. Namanya Muhammad Al-Fatih. Ia bukan sekedar penakluk, ia adalah bukti hidup bahwa mimpi besar keyakinan yang teguh dan ilmu yang tajam bisa mengubah jalannya sejarah. Menakluk Konstantinopel bukan cuma soal wilayah. Ini adalah akhir dari era Bizantium dan awal dari kerajaan kekhalifahan Utsmani. Bagaimana bisa seorang anak muda menjatuhkan kota yang selama berabad-abad disebut tak akan kalah, tapi rahasia strategi Al-Fatih dan bagaimana dampaknya terasa hingga saat ini. Ini bukan cuma kisah pedang dan meriam, ini adalah kisah tentang visi, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Inilah kisah Muhammad Al-Fatih, pemuda yang mengubah wajah dunia. Tahun 1432, Muhammad Al-Fatih lahir di tengah era awal kekaisaran Utsmani yang masih mencari bentuk kejayaannya. Ayahnya, Sultan Murad II, adalah seorang pemimpin yang keras yang menjadi pembaca revolusi yang kecil. Ia tahu anak ini bukan anak biasa. Al-Fatih mengajari diri dari daerah terpencil untuk bermain, menuntun kepada agama, strategi militer, bahasa asing, dan filsafat. Dididik langsung oleh ulama suku besar Syekh Aqsuzuddin dan menemukan satu kalimat yang tak pernah dilupakannya. Suatu hari kau akan melakukan Konstantinopel, kaulah pemimpin yang dijanjikan Nabi Muhammad. Bagi Al-Fatih, itu bukan sekedar nasihat, itu adalah panggilan hidup. Bahkan di usia 12 tahun, ia sempat naik tahta saat ayahnya mundur. Meski akhirnya sang ayah kembali, tekad Al-Fatih tidak pernah surut. Sejak saat itu, ia menghabiskan hari-harinya untuk belajar, melatih diri, dan merancang sesuatu yang mustahil. Ia mempelajari peta, jalur laut, titik lemah tembok legendaris itu, dan kegagalan para penyerang sebelumnya. Bagi dunia, Konstantinopel hanyalah kota, tapi bagi Al-Fatih itu adalah takdir dan tantangan besar hidupnya. Tahun 1451, Muhammad Al-Fatih resmi naik tahta sepenuhnya. Usianya baru 19 tahun. Dunia menertawakannya, menganggapnya terlalu muda, tapi di kepalanya hanya ada satu hal, Konstantinopel. Dia tahu kota itu bukan kota biasa, telah bertahan dari serangan bangsa Arab, Persia, hingga Mongol, dan untuk menaklukkannya dibutuhkan strategi yang belum pernah dicoba sesiapapun sebelumnya. Langkah pertamanya, gila tapi jenius, membangun meriam besar, namanya Basilika, dirancang oleh insinyur Hungaria bernama Urban. Panjangnya 8 meter dan pelurunya batu seberat 500 kilo. Belum pernah ada senjata seperti ini dalam sejarah Indonesia. Lalu ia mendirikan benteng Rumah Hasari di seberang Bosporus. Tujuannya sederhana, mengutus bantuan dari Lembah Hitam dan mengurus persaingan pendahulu laut. Dia juga memperkuat armada laut Utsmani. Lebih dari 100 kapal disiapkan, meski Konstantinopel dikenal tangguh di perairan. Tapi langkah paling nekat dan paling legendaris adalah ini mengangkat kapal melewati bukit. Kapal-kapal Utsmani ditarik di darat melintasi bukit dengan roda dan petugas. Mereka muncul tiba-tiba di arah yang tak terduga, menghindari rantai penghalang selat dan mengambil mereka dari ketinggian yang mampu berbincang dan lebih tinggi bertiga-tiga. Buat ini, ketika bukan tidak mimpi, yang merancang tentang mengakhiri semua pasukan, semua senjata, semua strategi, dan menunggu satu kata darinya. Saat tanggal 6 April 1453, penyempungan dimulai. Konstantinopel bertemu dari tiga arah, barat dan hutan strategi. Temboknya menjulang setinggi 12 meter, setebal 5 meter, dan sudah bertahan selama lebih dari 100 tahun. Tapi Muhammad Al-Fatih datang bukan sekedar dengan keberanian, melainkan dengan perhitungan yang sangat matang. Setiap hari, meriam raksasa Basilika memuntahkan batu-batu raksasa yang mengguncang bumi dan menyalakan ketakutan. Ledakannya terdengar jauh ke luar kota. Tembok mulai retak, tapi belum roboh. Pasukan Bizantium sekitar 7.000 orang berjuang mati-matian, dipimpin langsung oleh Kaisar Konstantin XI. Mereka sadar jika kota itu jatuh, maka berakhirlah seluruh peradaban Bizantium. Sementara itu, Al-Fatih memainkan satu senjata lain, psikologi perang. Setiap malam ia memberi harapan, setiap pagi membakar semangat. Ia datangkan ulama, memimpin doa, dan menanamkan keyakinan penaklukan ini bukan sekedar perang, tapi jihad sejahtera. Lalu datang taktik yang paling tidak terduga, pengalihan ruangan bawah tanah. Pasukannya diam-diam menggali untuk menghancurkan tembok dari dalam. Di Bizantium tak tinggal diam, mereka menggali balik dan terjadilah penguburan dalam gelap. Hari-hari berlalu, benteng belum runtuh, namun semangat lawan mulai terkikis. Hingga akhirnya 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih mengucapkan perintah yang ditunggu, semua prajurit serangan total. Dan pada hari itulah sejarah kekaisaran Bizantium menghembuskan nafas terakhir. Di balik dinding kota yang suci, zaman baru telah lahir. Pagi itu, 29 Mei 1453,
Langit masih gelap, subuh belum usai, tapi suara genderang perang sudah bergema dari segala penjuru kota. Muhammad Al-Fatih membagi serangannya dalam 3 gelombang. Gelombang pertama menyerang lebih dahulu, disusul gelombang kedua, dan akhirnya gelombang keempat, pasukan elit jenis seri. Serangan inilah yang menjadi inti dari sejarah. Salah satu gerbang kota dan kota membuka pasukan Ismail masuk dan suasana berubah dari ketenangan menjadi kepanikan. Kaisar Konstantin 11 ia turun ke medan perang, melepaskan jubah kebesarannya dan bertarung sebagai prajurit biasa hingga akhirnya menjemput bersama negara Ismail dan mereka di atas Hagia Sophia, gereja terbesar dunia Kristen Timur. Konstantinopel resmi jatuh, kekaisaran Bizantium berakhir, dan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sang penakluk. Tapi ia tidak larut dalam euforia. Ia batasi penjarahan hanya 3 hari. Ia lindungi gereja-gereja. Ia izinkan umat Kristen dan Yahudi tetap menjalankan ibadah mereka. Di bawah perlindungan hukum Islam, Hagia Sophia diubah menjadi masjid, namun tetap dijaga kemegahan dan kehormatannya. Lalu di tengah peruntuhan kemenangan, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, bersujud di tanah, bersyukur dalam diam. Baginya, ini bukan sekedar kemenangan militer, ini adalah wujud nyata dari sabda Rasulullah. Konstantinopel akan ditaklukkan, pemimpinnya adalah sebagai pemimpin dan pasukannya adalah sebagai pasukan. Dan sejak hari itu dunia tak lagi sama.